Sedangkan di lampiran ketiga, kita lihat di sini daftar pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dari salah satu jabatan fungsional. Contohnya di sini tenaga kesehatan. Pengalaman kerja terputus. Nah, ini Bapak Ibu terputus ternyata juga TMS ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan honorer yang sudah berhasil melakukan resum. Artinya Bapak Ibu telah berhasil mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2024. Saat ini kita sedang menunggu hasil pengecekan seleksi administrasi yang dilakukan oleh BKPSDM daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk mengetahui apakah nanti kita memenuhi syarat atau TMS, di video kali ini kita akan tunjukkan cara cek hasil seleksi administrasi yang nanti akan diumumkan oleh instansi Bapak Ibu. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, hari ini tanggal 23 Oktober 2024, Bapak Ibu, saat ini kita sedang menunggu proses seleksi administrasi yang akan berakhir pada 29 Oktober 2024, di mana pengumuman hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Sebelumnya nanti Bapak Ibu yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti pelaksanaan seleksi kompetensi pada tanggal 2 Desember sampai dengan 19 Desember. Cek jadwal masing-masing nanti di akun SSCSN Bapak Ibu. Ya, jelas sekali Bapak Ibu, kita sangat penasaran untuk menunggu tanggal 30 Oktober bagaimana hasil kelulusan seleksi administrasi kita. Nah, berikut adalah cara untuk mengecek hasil seleksi administrasi yang nanti akan diumumkan. Cara pertama untuk mengecek hasil seleksi administrasi adalah kita mengunjungi website BKPSDM ataupun instansi setempat. Ini sebagai contoh, kita mengunjungi BKPSDM Asahan. Nah, nanti akan tertulis seperti ini, hasil seleksi administrasi pengadaan P3K. Ini untuk yang tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Di sini kita lihat ada PDF yang dapat kita download, ada sekitar 29 halaman. Tentunya di dalam akan memuat informasi kelulusan dan ketidaklulusan rekan-rekan semua. Kalau kita download, informasinya akan seperti ini. Nah, ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi pengadaan P3K di Kabupaten Asahan, khususnya untuk jabatan fungsional waktu itu tahun anggaran 2023. Nah, di sini akan berisi pengumuman-pengumuman dan tentunya di lampiran akan berisi daftar pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan juga nanti di bagian bawah adalah yang dinyatakan tidak lulus. Nah, nama-nama ini akan diumumkan secara gelondongan alias berjamaah sehingga rekan-rekan semua akan melihat siapa saja dinyatakan lulus dari rekan-rekan sendiri. Sedangkan di lampiran ketiga kita lihat di sini daftar pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dari salah satu jabatan fungsional. Contohnya di sini tenaga kesehatan. Nah, di antara alasan tidak lulusnya di sini adalah surat keterangan aktif bekerja diterbitkan pada tahun 2022. Seharusnya diterbitkan saat mendaftar. Kemudian ada pesan lain, surat pernyataan 5 poin tidak sesuai persyaratan instansi. Transkrip nilai yang diunggah tidak lengkap. Masa berlaku STR sudah berakhir. Ini yang untuk kesehatan ya. Kemudian juga ada salah dalam mengunggah dokumen, di mana transkrip nilai diunggah KTP dan surat keterangan aktif bekerja diunggah transkrip nilai. Ini yang terbalik ya. Pada saat mendaftar tidak sedang aktif bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Asahan. Artinya ini bukan pelamar aktif ya. Kemudian surat lamaran tidak ditulis tangan. Nah, ini karena memang Pemdanya meminta agar lamaran ditulis tangan. Surat lamaran tidak ditulis tangan dan tidak ditujukan kepada Bupati Asahan. Transkrip nilai tidak lengkap. Kemudian transkrip nilai tidak lengkap, pengalaman kerja tidak relevan, ijazah dan transkrip nilai yang diupload tidak asli. Transkrip nilai yang diunggah tidak dalam bentuk asli alias fotokopi. Pengalaman kerja yang relevan di bidangnya kurang dari 2 tahun. Surat lamaran tidak ditulis tangan, transkrip nilai juga fotokopi. Surat lamaran diketik, bukan ditulis. Surat lamaran tidak ditulis tangan, tidak sesuai dengan persyaratan. Masa kerja honor yang bersangkutan baru 2 bulan, terhitung mulai September. Ini kurang dari masa kerja ya. STR sudah tidak berlaku, transkrip nilai yang diupload tidak asli, masa kerja tidak sampai 2 tahun. Tidak aktif bekerja pada instansi pemerintah saat mendaftar. Pengalaman kerja terputus. Nah, ini Bapak Ibu terputus ternyata juga TMS ya. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar tidak sesuai.
surat yang diupload. Jadi Bapak Ibu, ini perkara-perkara berkaitan dengan dokumen semua ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang bertanya tentang masalah pengisian nomor ijazah, itu sudah kita jawab, itu tidak prinsip Bapak Ibu. Jadi tidak akan menyebabkan kita TMS. Jadi yang pokok-pokok surat lamaran tidak ditujukan kepada bupati, surat lamaran tidak tulis tangan. Ini sesuai dengan ketentuan Pemda. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali contoh dari hasil TMS yang mungkin nanti menjadi acuan kita. Kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, maka kita akan tergolong kepada orang-orang yang dinyatakan TMS. Mudah-mudahan saja tidak ya. Karena memang pengangkatan P3K 2024 ini pada prinsipnya adalah untuk menyelesaikan honorer yang ada saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, cara kedua adalah kita akan login di SSCSN di masing-masing akun kita. Kita akan login menggunakan nick, password, dan captcha yang ada pada laman SSCSN. Nah, kami baru saja login di SSCSN. Tampilannya masih memberikan tampilan resum pendaftaran dengan data kita, kemudian bagian unggah dokumen yang sudah kita upload. Di bagian bawah ada cetak akun dan cetak bukti pendaftaran. Nah, di saat nanti hasil pengumuman administrasi sudah dimunculkan, akan ada di bagian bawah ini hasil seksi administrasinya. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari hasil seksi administrasi yang letaknya di bawah cetak kartu akun dan cetak kartu pendaftaran. Nah, di sini bagi yang lulus nanti akan muncul seleksi administrasi. Selamat, nama yang bersangkutan, Anda lolos tahap administrasi berkas. Saat ini pencetakan kartu CASN 2024 Anda belum dapat dilakukan. Nah, ini untuk ujian ya, untuk kartu ujian. Nah, sedangkan bagi rekan-rekan semua yang dinyatakan TMS, akan ada juga pesannya di sini. Seksi administrasi, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Ini alasan TMS-nya adalah sebagai berikut. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil, alasannya kartu tanda penduduk identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, ini contoh daripada laman SSCSN terkait notifikasi ya TMS rekan-rekan semua maupun memenuhi syarat. Nah, berikut adalah beberapa contoh pesan TMS yang lainnya. Nah, ini tidak memenuhi persyaratan juga. Alasan TMS-nya adalah pas foto tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Di surat pengumuman disebutkan yaitu di huruf C, persyaratan umum bagi pelamar, pas foto terbaru menggunakan kemeja putih, jilbab hitam bagi yang menggunakan jilbab, kemudian berlatar belakang merah. Berarti ini tidak menggunakan itu ya. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Alasannya pakaian yang digunakan di foto tidak sesuai ketentuan. Nah, ini alasan penolakan TMS-nya. Nah, contoh lain adalah surat pernyataan dan surat lamaran tidak ditulis tangan. Surat keterangan bekerja fotokopi. Nah, ini bagi instansi yang meminta surat lamarannya harus tulis tangan. Kemudian, alasan lain surat keterangan pengalaman kerja tidak sesuai persyaratan, tidak dibubuhi materai. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang dilamar, di mana ijazah asli dan scan akreditasi perguruan tinggi, tangkap layar screenshot yang menunjukkan akreditasi perguruan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan. Ini bagi yang mempersyaratkan perguruan tinggi akreditasi ya. Pengalaman kerja tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Keterangan bekerja ini sama juga ya Bapak Ibu. Termasuk juga sertifikat kompetensi untuk tambahan nilai juga tidak sesuai persyaratan ya. Kemudian alasan yang lain surat pernyataan tidak sesuai. Ini sama juga. Surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang disyaratkan. Kemudian di sini pas foto tidak sesuai dengan ketentuan karena terlihat gigi. Nah, ternyata terlihat gigi juga tidak baik. Barangkali mungkin dia senyum ya, tetapi senyumnya berlebihan sehingga terkesan tidak formal fotonya. Kemudian ada juga pakaian yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Pas foto formal terbaru berlatar belakang merah. Alasannya pakaian digunakan tidak sesuai. Tapi untuk tahun ini tidak ada penyebutan khusus untuk pakai jilbab warna ini, warna itu tidak ada ya. Hanya pakaian formal. Jadi tentu saja nanti
dari rekan-rekan mudah-mudahan tidak terkena pada pas foto. Nah, demikian rekan-rekan semua cara mengecek hasil seleksi administrasi yang nanti akan diumumkan baik secara gelondongan oleh Pemda maupun melalui akun masing-masing. Semoga rekan-rekan semua dinyatakan memenuhi syarat dan bersiap untuk mendapatkan NIP tahun 2025 nanti. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.